Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi di kediaman Baskara dan Arini selalu dimulai dengan aroma yang sama. Aroma kayu manis yang samar bercampur dengan bau langu rempah-rempah yang direbus. Di dapur yang luas dengan ubin marmer Italia yang dingin, Arini duduk di kursi tinggi, memandangi suaminya yang sedang sibuk membelakangi dirinya. Baskara adalah perwujudan dari suami idaman. Bahunya tegap, kemeja kerjanya selalu rapi bahkan sebelum matahari benar-benar naik, dan jemarinya yang panjang bergerak cekatan mengaduk sebuah mangkuk keramik kecil. Jangan melamun, sayang. Ini kunci dari semuanya, ujar Baskara tanpa menoleh. Suaranya selembut beledu namun mengandung otoritas yang tidak bisa dibantah. Arini tersenyum tipis, meski perutnya sedikit bergejolak hanya dengan melihat uap yang mengepul dari mangkuk itu. 5 tahun. 60 bulan. Ribuan hari mereka telah mencoba segala cara untuk mendapatkan tangisan bayi di rumah yang sunyi ini. Dari program bayi tabung yang gagal hingga pengobatan alternatif yang menguras kantong, Arini sudah melewati semuanya. Dan kini, harapan terakhirnya ada di tangan Baskara, sebuah ramuan herbal rahasia yang menurut Baskara didapat dari seorang ahli naturopati di pinggiran Tibet. Ini sedikit lebih kental hari ini, tanya Arini saat Baskara meletakkan mangkuk itu di depannya. Tekstur makanan itu seperti bubur halus, berwarna coklat keabu-abuan dengan aroma amis yang berusaha ditutupi oleh ekstrak vanila dan bubuk jahe. Konsentrasinya ditingkatkan. Kita ingin rahimu sekuat baja untuk menampung benih kita nanti, bukan? Baskara mengecup kening Arini lama. Sebuah kecupan yang seharusnya terasa hangat, namun entah mengapa, pagi ini terasa seperti stempel dingin di kulitnya. Tepat saat Arini menyuapkan sendok pertama ke mulutnya, bel pintu belakang berbunyi. Itu adalah jadwal kedatangan Siti, asisten rumah tangga baru yang direkrut Baskara melalui agensi kelas atas. Arini ingin berdiri untuk menyambutnya, tapi tangan Baskara menekan bahunya dengan lembut namun tegas. Habiskan dulu. Biar aku yang membukakan pintu. Kamu tahu aturannya, Arini. Nutrisi ini harus masuk dalam keadaan hangat tanpa interupsi. Arini mengangguk patuh. Ia menelan bubur itu dengan susah payah. Rasanya aneh. Ada sensasi kasar di lidahnya, seperti serat-serat kecil yang tidak hancur, dan rasa gurih yang terlalu tajam, hampir seperti penyedap rasa buatan yang berlebihan. Namun, demi Baskara, demi impian mereka, ia menelannya hingga tandas. Di pintu belakang, Siti berdiri dengan tas jinjing sederhana. Ia adalah wanita muda berusia awal 20-an dengan mata yang jeli namun pembawaan yang sangat pendiam. Saat Baskara membukakan pintu, Siti sempat tertegun melihat kemewahan rumah itu. Namun matanya dengan cepat menangkap sosok Arini yang sedang duduk di meja makan, tampak pucat dan sedikit gemetar. Siti, ya? Masuk. Tugasmu sederhana. Tapi aku butuh ketelitian. Jaga kebersihan rumah ini, dan yang terpenting, jangan pernah menyentuh atau mencampuri urusan dapur saat aku sedang menyiapkan makanan untuk istriku. Instruksi Baskara dengan nada datar. Siti mengangguk sopan. Baik, Pak. Saya mengerti. Baskara kemudian beralih ke Arini, mengambil mangkuk kosong itu dan segera mencucinya sendiri di wastafel. Ia tidak pernah membiarkan sisa makanan itu mengering di mangkuk, seolah-olah ia sedang menghilangkan jejak sebuah ritual rahasia. Setelah Baskara berangkat ke kantor dengan mobil sedan mewahnya, keheningan kembali menguasai rumah. Arini mencoba mengajak Siti berbicara sambil menunjukkan area rumah. Sudah berapa lama bekerja di agensi, Siti? Tanya Arini lembut. Ia merasa sedikit pening. Efek samping yang menurut Baskara adalah tanda bahwa tubuhnya sedang beradaptasi dengan hormon baru. Sudah 2 tahun, Bu. Tapi biasanya saya ditempatkan di keluarga dengan anak kecil. Jawab Siti sambil mulai mengelap bingkai foto besar di ruang tengah. Ia menatap foto pernikahan Arini dan Baskara. Di sana, Arini terlihat sangat cantik dan segar, berbeda dengan sosok di hadapannya sekarang yang memiliki lingkaran hitam di bawah mata dan kulit yang tampak kusam. Kami sedang berusaha, sahut Arini seolah bisa membaca pikiran Siti. Pak Baskara sangat bersemangat. Dia sendiri yang menyiapkan suplemen dan makanan khusus untukku setiap pagi dan malam. Dia sangat mencintaiku.
Siti hanya tersenyum sopan. Namun matanya tidak sengaja menangkap sesuatu di sudut dapur saat ia meletakkan alat pembersih. Ada sebuah lemari kecil di sudut yang digembok rapat. Letaknya tersembunyi di bawah meja konter yang jarang digunakan. Bau amis yang samar tercium dari sana, jenis bau yang mengingatkan Siti pada pasar ikan di kampung halamannya. Namun tercampur dengan bau bahan kimia pembersih lantai yang sangat kuat. Ibu sering merasa mual setelah makan itu. Tanya Siti tiba-tiba, sedikit melampaui batas sopannya. Arini tertegun, memegang perutnya yang memang terasa kembung. Hanya sedikit. Pak Baskara bilang itu detoksifikasi. Mengeluarkan racun-racun lama agar janin bisa tumbuh sehat. Kenapa? Siti menggeleng cepat, merasa tidak enak hati. Tidak apa-apa, Bu. Hei, Ibu terlihat sangat lelah. Mungkin Ibu perlu istirahat. Arini menghela napas. Mungkin kamu benar. Aku akan ke kamar. Tolong bersihkan ruang kerja Bapak. Tapi jangan pindahkan satupun kertas di mejanya. Dia sangat teliti. Saat Arini naik ke lantai atas, Siti memulai pekerjaannya. Namun, rasa ingin tahunya terusik. Sebagai orang yang besar di lingkungan serba kekurangan, Siti memiliki insting yang tajam terhadap hal-hal yang disembunyikan. Saat ia sedang membersihkan area dapur, ia melihat sebuah tempat sampah khusus di luar pintu belakang yang biasanya dikunci oleh Baskara. Namun pagi ini, karena terburu-buru, Baskara tampaknya lupa mengunci penutupnya dengan benar. Siti melirik ke arah tangga, memastikan Arini tidak turun. Dengan gerakan cepat, ia mengintip ke dalam tempat sampah itu. Di tumpukan paling atas, di balik kantong plastik hitam yang sobek, ia melihat kaleng-kaleng kecil yang labelnya sudah dikelupas secara kasar. Ia mengambil satu kaleng yang masih menyisakan sedikit perekat kertas. Dengan kuku jempolnya, ia mengikis sisa kertas itu hingga terlihat sebuah gambar kecil di sudut bawah yang tidak sempat terkelupas sempurna. Sebuah ilustrasi kepala kucing dengan tulisan, Seafood Platter, Premium Quality. Jantung Siti berdegup kencang. Ia teringat tekstur bubur yang dimakan Arini tadi pagi. Warna abu-abunya, bau amisnya yang tajam, dan bagaimana Baskara begitu protektif terhadap mangkuk itu. Tidak mungkin. Bisik Siti pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Siti dengan cepat membuang kaleng itu kembali dan menutup tempat sampah. Ia segera menyambar kain lap dan berpura-pura sibuk menggosok meja makan. Arini muncul di anak tangga. Wajahnya semakin pucat. Tangannya memegang pegangan tangga dengan erat. Siti, tolong ambilkan aku air hangat. Kepalaku mendadak sangat berputar. Siti berlari menghampiri Arini, membantunya duduk. Sambil menuangkan air, Siti menatap Arini dengan rasa ngeri yang mulai merayap. Ia melihat wanita di depannya, seorang wanita terhormat yang begitu mencintai suaminya, sedang perlahan-lahan dihancurkan oleh pria yang ia anggap sebagai penyelamat hidupnya. Dan itu baru hari pertama Siti bekerja. Matahari baru saja melewati puncaknya, mengirimkan hawa panas yang menyengat ke dalam rumah mewah itu. Arini akhirnya tertidur pulas setelah meminum air hangat yang diberikan Siti. Keadaan rumah menjadi sunyi senyap, menyisakan suara detak jam dinding besar di ruang tamu dan dengung halus dari mesin pendingin ruangan. Namun, bagi Siti, kesunyian ini terasa menyesakkan. Pikirannya masih tertuju pada kaleng kecil yang ia lihat di tempat sampah luar tadi pagi. Sebagai orang baru, Siti tahu ia seharusnya tidak mencampuri urusan majikannya. Namun, ada sesuatu yang salah dalam cara Baskara menatap istrinya. Sebuah tatapan yang lebih mirip seorang ilmuwan mengamati objek eksperimen daripada seorang suami yang penuh kasih. Siti teringat instruksi Baskara sebelum berangkat. Bersihkan gudang belakang, debunya sudah terlalu tebal. Gudang itu terletak di pojok area servis, melewati dapur dan ruang cuci. Pintu kayunya terlihat berat dan kokoh. Ketika Siti menekankan tangannya pada gagang pintu, ia terkejut karena pintu itu tidak terkunci. Tampaknya Baskara, dalam ketergesaannya tadi pagi, melakukan kelalaian kedua setelah lupa mengunci tempat sampah luar. Siti melangkah masuk. Bau apek langsung menyerbu penciumannya. Bercampur dengan aroma tajam bahan kimia dan pembersih lantai yang berlebihan, bau yang sama dengan yang ia cium di pojok dapur tadi.
Ia menyalakan lampu neon yang berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menerangi ruangan sempit itu. Gudang itu tertata dengan sangat rapi, jauh dari kesan gudang yang berantakan. Rak-rak besi berjajar memuat kotak-kotak plastik transparan berisi peralatan rumah tangga yang jarang dipakai. Namun, di sudut paling gelap, di balik tumpukan kardus berisi dekorasi hari raya, Siti melihat sebuah lemari besi kecil yang tampak asing. Dengan hati yang berdebar, Siti mendekat. Di atas lemari itu, terdapat beberapa botol suplemen kesehatan bermerek luar negeri yang terlihat sangat mahal. Labelnya bertuliskan Prenatal Gold dan Fertility Boost. Arini pernah menyebutkan bahwa suplemen-suplemen ini diimpor langsung oleh Baskara untuk membantunya cepat hamil. Siti mengambil salah satu botol yang sudah terbuka. Ia mengintip ke dalamnya. Isinya bukan kapsul atau tablet, melainkan bubuk coklat yang sangat halus. Ia mencoba menghirup aromanya. Seketika, rasa mual naik ke tenggorokannya. Bau amis yang kuat, meski sudah disamarkan dengan bubuk vanila yang sangat pekat, tetap tercium. Ini adalah bahan yang sama dengan bubur yang dimakan Arini pagi tadi. Rasa penasaran Siti mendorongnya untuk menggeser lemari besi itu sedikit ke samping. Di celah antara lemari dan dinding, ia menemukan sebuah kantong belanja besar berwarna hitam. Ia menarik kantong itu keluar. Isinya membuat tangannya gemetar hebat. Di dalam kantong itu terdapat puluhan kaleng makanan kucing dengan merek yang sama dengan yang ia temukan di tempat sampah. Seafood platter. Namun yang lebih mengerikan, di dasar kantong itu terdapat tumpukan label kertas yang sudah dikelupas dengan rapi. Label-label itu berasal dari botol suplemen mahal yang ada di atas lemari. Siti terperangah. Skemanya mulai terlihat jelas di kepalanya. Baskara membuang isi asli suplemen mahal tersebut, lalu mengisinya dengan makanan kucing kalengan yang telah dikeringkan atau dihaluskan, dicampur dengan bubuk vanila dan rempah-rempah untuk menutupi rasanya. Astaga, apa yang dilakukan Bapak? Bisik Siti dengan suara tercekat. Ia terus menggeledah lebih dalam. Di bawah tumpukan label, ia menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam. Siti ragu sejenak, namun ia teringat wajah pucat Arini dan bagaimana wanita itu mengeluh pusing setiap hari. Ia membuka buku itu. Halamannya penuh dengan tulisan tangan Baskara yang rapi namun dingin. Di sana tertulis tanggal, waktu, dan dosis. 12 Januari. Campuran 1 kaleng 5 mg zat X reaksi. Subjek mengeluh mual. Bagus. 18 Januari. Dosis ditingkatkan. Subjek mulai sering pusing. Penekanan hormon berjalan sesuai rencana. Siti tidak mengerti apa itu, zat X. Tapi kata, subjek, membuat bulu kuduknya berdiri. Baskara tidak menganggap Arini sebagai istrinya. Arini adalah subjek penelitian. Di halaman paling belakang, Siti menemukan sebuah selebaran medis yang dilipat kecil tentang prosedur vasektomi. Ada nama Baskara di sana, tertanggal 3 tahun yang lalu. Dunia seolah berputar bagi Siti. Jika Baskara sudah melakukan vasektomi, maka dia tahu Arini tidak akan pernah bisa hamil. Semua ritual, bubur herbal, suplemen impor, dan harapan yang ia berikan pada Arini adalah sebuah kebohongan besar yang sangat kejam. Baskara sengaja memberikan makanan hewan dan zat kimia berbahaya ke dalam tubuh istrinya sendiri. Tiba-tiba, suara pintu depan yang terbuka membuat Siti terlonjak. Dek! Itu suara kunci yang diputar. Baskara pulang lebih awal. Siti dengan panik berusaha merapikan kembali kantong hitam itu ke balik lemari besi. Tangannya berkeringat dingin, membuat beberapa label kertas jatuh berserakan. Ia memungutinya dengan cepat. Namun jantungnya berdegup sangat kencang hingga ia merasa bisa mendengarnya di seluruh ruangan. Siti, kamu di mana? Suara berat Baskara menggema dari arah ruang tengah. Siti segera mematikan lampu gudang dan meluncur keluar, menutup pintu kayu itu sepelan mungkin tepat saat langkah kaki Baskara mendekati area dapur. Siti mengambil kain pel di dekat ruang cuci dan mulai menggosok lantai dengan gerakan yang dipaksakan. Baskara muncul di ambang pintu dapur. Jasnya sudah dilepas, menyisakan kemeja putih yang lengannya digulung hingga siku. Ia menatap Siti dengan mata sipit yang menyelidik. Sedang apa kamu di sana? Tanya Baskara.
Matanya beralih ke pintu gudang, lalu kembali ke Siti. Ini Pak. Baru saja selesai membersihkan gudang sesuai perintah Bapak. Sekarang saya sedang mengepel sisa debunya, jawab Siti sambil menunduk dalam. Takut matanya akan mengkhianati rasa ngeri yang ia rasakan. Baskara berjalan mendekati Siti. Aura pria itu terasa sangat menekan. Ia berhenti tepat di depan Siti. Ujung sepatunya yang mengkilap hampir menyentuh kain pel Siti. Pintunya tadi terkunci. Tanya Baskara dengan suara rendah, hampir berbisik. Siti menelan ludah. Jika ia bilang tidak terkunci, Baskara akan tahu dia telah lalai dan mungkin curiga Siti masuk tanpa izin. Jika ia bilang iya, Baskara mungkin akan mengetesnya. Tadi saya dorong sedikit berat, Pak, tapi akhirnya bisa terbuka. Saya kira memang tidak dikunci karena Bapak minta saya bersihkan, jawab Siti setenang mungkin. Baskara terdiam cukup lama, membuat suasana semakin tegang. Ia kemudian berjalan melewati Siti menuju pintu gudang. Ia memeriksa gagang pintunya, lalu mengeluarkan kunci dari saku celananya dan menguncinya dengan suara klik yang tajam. Lain kali, jika kamu menemukan pintu yang tidak terbuka dengan sekali putar, jangan dipaksa. Mengerti? Baik, Pak. Maafkan saya. Baskara kemudian beralih ke meja makan, melihat mangkuk Arini yang sudah bersih. Bagaimana keadaan ibu? Ibu sedang tidur, Pak. Tadi mengeluh pusing sekali. Baskara tersenyum, sebuah senyuman yang kini terlihat sangat mengerikan di mata Siti. Bagus. Itu artinya obatnya bekerja dengan sangat baik. Lanjutkan kerjamu, Siti. Jangan banyak bertanya. Jangan banyak bicara. Baskara melangkah pergi menuju lantai atas. Siti bersandar pada dinding dapur. Tubuhnya lemas. Ia menatap telapak tangannya yang masih memegang satu label suplemen yang sempat ia kantongi secara tidak sengaja. Di sana, di balik label mewah itu, tersembunyi sebuah kejahatan yang tidak terbayangkan. Siti tahu, mulai detik ini, hidupnya dalam bahaya. Namun melihat Arini yang perlahan-lahan diracuni, ia tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus menemukan cara untuk memberitahu Arini tanpa membuat pria iblis itu menyadarinya. 3 hari telah berlalu sejak Siti menemukan kaleng-kaleng itu di balik lemari besi, dan suasana di dalam rumah mewah itu terasa semakin mencekam, setidaknya bagi Siti. Setiap pagi, ia harus menyaksikan dengan perut mual saat Baskara mencampurkan bubur coklat abu-abu itu, yang kini ia tahu adalah makanan kucing yang dihaluskan, dengan sisa-sisa bubuk dari botol suplemen mahal. Arini tampak semakin memprihatinkan. Wajahnya yang semula cantik kini terlihat layu. Kulitnya kehilangan rona, dan matanya seringkali terlihat kosong. Arini lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tidur, mengeluh bahwa sendi-sendinya terasa kaku dan perutnya terus-menerus terasa melilit. Namun, setiap kali Arini mengeluh, Baskara akan duduk di tepi ranjang, mengusap rambutnya dengan kelembutan yang palsu, dan berkata, "Sabar, sayang. Tubuhmu sedang membuang semua racun masa lalu. Setelah ini, rahimmu akan menjadi tempat paling sempurna untuk anak kita." Siti yang sedang mengelap debu di koridor luar kamar seringkali harus menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak berteriak. "Racun masa lalu?" pikir Siti geram. "Justru kamulah yang sedang memasukkan racun ke tubuhnya setiap hari." Pada malam keempat, hujan turun dengan deras, menciptakan tirai air yang membatasi pandangan keluar jendela. Baskara biasanya sangat disiplin dalam membuang sisa-sisa bahan racikannya ke tempat sampah luar tepat sebelum tidur. Namun malam ini, ada sebuah panggilan telepon darurat dari kantornya yang membuatnya harus masuk ke ruang kerja selama berjam-jam. Siti menggunakan kesempatan ini untuk mengamati dari balik tirai dapur. Ia melihat tas plastik hitam yang biasanya dibawa Baskara keluar masih tergeletak di pojok meja konter dapur. Dengan jantung yang berdegup kencang, Siti mendekat. Ia harus tahu lebih banyak. Ia harus tahu apa, zat X, yang tertulis di buku catatan hitam itu. Dengan tangan gemetar, Siti membuka ikatan plastik hitam itu. Di dalamnya terdapat sisa-sisa kaleng makanan kucing yang sudah dibersihkan labelnya. Namun ada satu hal baru, sebuah botol kecil berwarna coklat tua tanpa label, hanya ada segel plastik merah di tutupnya. Di samping botol itu,
Ada beberapa bungkus sachet kosong bertuliskan bahasa medis yang sulit dipahami. Siti mengambil salah satu bungkus sachet itu dan menyembunyikannya di balik saku celemeknya. Tiba-tiba, suara kursi yang digeser dari ruang kerja membuat Siti tersentak. Ia dengan cepat mengikat kembali plastik hitam itu dan mundur ke area ruang cuci. Baskara keluar dari ruang kerja dengan wajah tegang. Ia segera menyambar plastik hitam itu dan, meskipun hujan sedang deras-derasnya, ia nekat keluar menggunakan payung hanya untuk membuang sampah tersebut ke tempat sampah besar di ujung pagar luar rumah. Kenapa dia begitu terobsesi membuang sampah itu keluar? Kenapa tidak di tempat sampah dapur saja? Bisik Siti pada dirinya sendiri. Jawabannya jelas. Baskara tidak ingin ada satupun bukti tertinggal jika ada pemeriksaan sampah rutin di dalam rumah. Malam semakin larut. Namun Siti tidak bisa tidur. Ia duduk di kamarnya yang kecil di lantai bawah, menatap bungkus sachet yang ia curi tadi. Dengan bantuan ponsel murahnya, ia mencoba mencari arti kata-kata medis yang tertera di sana. Tangannya bergetar saat hasil pencarian Google muncul di layar. Anti-androgen dosis tinggi dan suplemen hormon penekan ovulasi. Siti menutup mulutnya dengan tangan. Baskara bukan hanya memberi istrinya makanan hewan, tapi ia secara aktif memberikan obat-obatan yang justru mencegah kehamilan. Pria itu sedang melakukan sterilisasi paksa pada istrinya sendiri sambil membohonginya dengan harapan tentang bayi. Tiba-tiba, Siti mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Itu bukan langkah kaki Baskara yang berat dan mantap, melainkan langkah kaki yang terseret dan ragu-ragu. Siti membuka sedikit pintu kamarnya. Arini tampak menuruni tangga dengan perlahan. Ia hanya mengenakan daster tipis, rambutnya berantakan, dan wajahnya sangat pucat di bawah lampu temaram ruang tengah. Ia tampak seperti hantu yang tersesat di rumahnya sendiri. "Bu Arini, ibu perlu sesuatu?" tanya Siti lembut sambil keluar dari kamarnya. Arini menoleh. Matanya tampak berair. "Siti, aku haus sekali. Tapi perutku sakit sekali. Siti, seperti ada pisau yang mengiris-iris di dalam sini." Siti segera memapah Arini ke kursi dapur. Saat menyentuh lengan Arini, Siti terkejut karena suhu tubuh Arini sangat rendah. "Ibu dingin sekali. Saya buatkan teh hangat, ya?" Arini menggeleng lemah. "Pak Baskara bilang aku tidak boleh minum apa-apa selain air mineral dan ramuannya. Dia bilang teh bisa merusak reaksi obatnya." Siti merasakan amarah yang memuncak di dadanya. "Bu, apakah ibu tidak merasa aneh dengan ramuan itu? Maksud saya, aromanya dan bagaimana perasaan ibu setelah meminumnya?" Arini menatap Siti dengan tatapan kosong. Awalnya memang aneh, tapi Baskara bilang, perjuangan untuk menjadi ibu memang tidak mudah. Dia sudah melakukan begitu banyak untukku. Siti, dia yang mencari ramuan itu. Dia yang memasaknya setiap pagi. Aku tidak boleh mengecewakannya. Tapi ibu menderita. Suara Siti sedikit meninggi karena tidak tahan lagi. Tepat saat itu, bayangan besar muncul di dinding ruang makan. Baskara berdiri di pangkal tangga, menatap mereka berdua dengan mata yang berkilat tajam. "Siti, bukankah sudah kukatakan untuk tidak banyak bicara?" Suara Baskara dingin, membelah keheningan malam. Siti membeku. Arini tampak ketakutan dan langsung berdiri meski tubuhnya limbung. "Maaf, Mas. Aku yang minta Siti menemaniku karena aku merasa kurang sehat." Baskara berjalan mendekat, melewati Siti seolah-olah wanita itu hanya sepotong furnitur. Ia merangkul bahu Arini, namun di mata Siti, rangkulan itu lebih terlihat seperti cengkeraman seorang predator. "Kamu sakit karena kamu terlalu banyak berpikir. Arini, ayo kembali ke kamar. Besok pagi aku akan membuatkan dosis yang lebih kuat agar kamu cepat pulih," ujar Baskara sambil menatap Siti dengan tatapan memperingatkan. Siti hanya bisa berdiri terpaku saat Baskara membawa Arini kembali ke lantai atas. Sebelum menghilang di balik belokan tangga, Baskara sempat menoleh dan berbisik tanpa suara, namun Siti bisa membaca gerak bibirnya. "Besok, kamu pergi dari rumah ini." Siti tahu waktunya tinggal sedikit. Baskara sudah menyadari bahwa Siti mulai menjadi ancaman bagi rencananya. Jika Siti dipecat besok, tidak akan ada lagi orang yang bisa menyelamatkan Arini.
Ia harus bertindak malam ini juga, atau setidaknya besok pagi sebelum Baskara mengusirnya. Kembali di kamarnya, Siti mengemas tas kecilnya. Ia tidak akan pergi sebelum menunjukkan kenyataan pahit itu pada Arini. Ia harus mendapatkan bukti fisik yang tidak bisa dibantah oleh kata-kata manis Baskara. "Maafkan saya, Bu Arini," bisik Siti pada kegelapan malam. "Besok, saya akan menarik ibu keluar dari neraka ini." Pagi itu, suasana rumah terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Baskara berangkat ke kantor lebih awal, namun sebelum pergi, ia sempat berdiri di depan pintu kamar Siti. Tanpa mengetuk, ia berbicara dari balik kayu pintu dengan nada yang datar namun mengancam. "Setelah saya pulang nanti sore, saya harap barang-barangmu sudah rapi. Sopir agensi akan menjemputmu. Kamu tidak cocok bekerja di sini, Siti. Terlalu banyak mencampuri urusan yang bukan bagianmu." Siti tidak menjawab. Ia menunggu hingga suara mobil sedan Baskara menjauh dan pagar otomatis tertutup rapat. Begitu keadaan dirasa aman, Siti segera keluar dari kamarnya. Ia tidak memiliki waktu banyak. Ia tahu Arini masih berada di lantai atas. Mungkin sedang berjuang melawan rasa mual hebat yang biasanya menyerang 1 jam setelah Baskara mencekokinya dengan bubur herbal. Sebelum berangkat tadi, tujuan utama Siti adalah gudang belakang. Namun, ia mendapati pintu gudang itu kini digembok dengan kunci tambahan. Baskara telah belajar dari kelalaiannya tempo hari. Siti mencoba memutar otak. Ia teringat bahwa gudang tersebut memiliki jendela kecil di bagian atas yang terhubung dengan area jemuran. Dengan bantuan tangga lipat dan tubuhnya yang ramping, Siti berhasil memanjat dan mengintip melalui celah ventilasi. Beruntung, jendela itu tidak terkunci rapat. Dengan sedikit tenaga, ia berhasil menyelinap masuk. Bau amis yang busuk langsung menyambutnya. Kali ini jauh lebih kuat karena ruangan itu tertutup rapat tanpa sirkulasi udara. Siti segera menuju ke balik lemari besi. Ia tidak hanya ingin melihat, ia butuh bukti fisik. Ia mengambil ponselnya dan mulai merekam. Ia memotret tumpukan kaleng makanan kucing yang labelnya sudah dilepas. Botol-botol suplemen mahal yang diisi ulang dengan bubuk mencurigakan, dan yang paling krusial, buku catatan hitam milik Baskara yang tertinggal di atas meja kecil. Ia membuka halaman demi halaman buku itu di depan kamera ponselnya. Setiap kata, subjek, dan catatan mengenai dosis, zat X, terekam dengan jelas. Namun, kejutan terbesar menantinya di laci meja tersebut. Siti menemukan sebuah botol kecil yang masih tersegel. Labelnya bukan lagi bahasa medis yang sulit, melainkan label asli dari apotek luar negeri. Strong Estrogen Blocker Contraceptive Compound. Pria ini benar-benar iblis, bisik Siti dengan tangan gemetar. Setelah merasa cukup dengan bukti di ponselnya, Siti mengambil 1 kaleng makanan kucing yang belum dibuka dan 1 botol suplemen palsu sebagai bukti fisik. Ia membungkusnya dengan kain lap dapur agar tidak terlihat mencurigakan. Ia harus keluar dari gudang itu sekarang. Siti kembali ke bangunan utama rumah dan langsung menuju lantai atas. Ia berdiri di depan pintu kamar utama. Jantungnya berdegup kencang hingga ia merasa bisa pingsan kapan saja. Jika Arini tidak mempercayainya, Baskara bisa saja menjebloskannya ke penjara dengan tuduhan pencurian atau pencemaran nama baik. Namun, bayangan Arini yang perlahan-lahan layu dan diracuni memberinya keberanian. Tok tok tok. Tidak ada jawaban. Siti memberanikan diri membuka pintu. Kamar itu sangat luas, dengan gorden beludru tebal yang tertutup rapat, membuat suasana terasa remang-remang. Di atas tempat tidur besar, Arini tampak meringkuk seperti janin. Ia sedang memegangi perutnya. Wajahnya yang pucat pasi terlihat berkeringat meski AC di kamar itu sangat dingin. Bu Arini? Panggil Siti lembut. Arini membuka matanya perlahan. Tatapannya tampak kabur. Siti, kenapa kamu di sini? Mas Baskara bilang, kamu akan pergi. Siti mendekat dan duduk di tepi tempat tidur. Ia meraih tangan Arini yang terasa sedingin es. Bu, saya tidak bisa pergi begitu saja tanpa mengatakan yang sebenarnya. Ibu harus kuat. Apa yang ibu makan setiap pagi, itu bukan obat herbal. Arini mencoba tersenyum lemah. Sebuah senyuman yang menyayat hati Siti. Kamu salah paham,
Siti, Mas Baskara hanya ingin aku hamil. Dia sangat mencintaiku. Dia bilang ramuan itu memang pahit karena... Bu, lihat ini. Siti memotong ucapan Arini dengan tegas. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan video yang baru saja ia ambil di gudang. Arini menatap layar ponsel itu dengan dahi berkerut. Awalnya ia tampak bingung, namun saat video itu menunjukkan tumpukan kaleng makanan kucing dan catatan tangan Baskara yang menyebut Arini sebagai subjek, mata Arini mulai membelalak. Apa-apa ini? Itu gudang belakang kita. Suara Arini mulai bergetar. Iya, Bu. Dan ini. Siti menunjukkan botol estrogen blocker yang ia ambil. Ini bukan obat untuk hamil, Bu. Ini justru obat agar ibu tidak akan pernah bisa hamil. Pak Baskara membohongi ibu. Dia memberi ibu makanan hewan dicampur obat-obatan kimia berbahaya ini. Arini menggelengkan kepalanya dengan kuat, mencoba menolak kenyataan yang tersaji di depan matanya. Tidak mungkin. Baskara tidak mungkin sejahat itu. Dia ingin anak. Siti. Dia sangat ingin punya anak denganku. Dia sudah melakukan vasektomi 3 tahun lalu. Bu. Dia tahu dia tidak bisa punya anak. Tapi dia membuat seolah-olah ibu yang bermasalah agar dia bisa terus meracuni ibu untuk asuransi atau entah apa lagi. Siti sedikit berteriak karena frustrasi melihat Arini yang masih dalam penyangkalan. Arini terdiam. Wajahnya berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Ingatannya kembali pada semua momen di mana Baskara begitu protektif terhadap makanannya. Bagaimana Baskara selalu mencuci sendiri mangkuknya, dan bagaimana Baskara selalu tersenyum setiap kali Arini mengeluh sakit. Tiba-tiba, Arini merasakan dorongan hebat dari perutnya. Ia berlari ke kamar mandi dan memuntahkan cairan berwarna kecoklatan yang berbau sangat amis, bau yang sama dengan isi kaleng yang ditunjukkan Siti. Arini terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Air mata mulai mengalir deras membasahi pipinya yang tirus. Seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Pria yang ia puja, pria yang ia anggap sebagai pelindung, ternyata adalah orang yang selama ini perlahan-lahan membunuhnya. Siti. Suara Arini terdengar lirih, hampir tak terdengar. Bantu aku, tubuhku lemas sekali. Aku harus pergi dari sini. Siti memeluk Arini, mencoba memberikan kekuatan. Kita akan pergi, Bu. Tapi kita butuh rencana. Pak Baskara tidak boleh tahu kalau kita sudah tahu. Tepat saat itu, terdengar suara mesin mobil di halaman rumah. Jantung Siti seolah berhenti berdetak. Baskara pulang jauh lebih awal dari yang dijanjikannya. Suara deru mesin mobil Baskara di halaman terdengar seperti lonceng kematian bagi Siti. Jantungnya berdegup kencang, menghantam rongga dadanya hingga terasa sakit. Ia menoleh ke arah jendela, melihat sekilas sedan hitam itu berhenti tepat di depan pintu utama. Baskara pulang 3 jam lebih awal dari biasanya. Pria itu pasti merasa ada yang tidak beres. Atau mungkin insting predatornya memberitahu bahwa mangsanya mulai menyadari jerat yang dipasang. Arini masih terduduk lemas di lantai kamar mandi. Wajahnya yang semula pucat kini tampak pasi. Nyaris membiru di bawah sinar lampu neon yang dingin. Ia menatap muntahannya sendiri. Cairan kental berbau amis yang kini tampak begitu menjijikan. Penyangkalan yang selama ini membentengi hatinya runtuh sepenuhnya, menyisakan reruntuhan mental yang menghancurkan. Bu, kita harus bergerak sekarang. Bisik Siti sambil mencoba menarik lengan Arini. Bapak sudah pulang. Kalau dia menemukan saya di kamar ini, kita berdua habis. Arini hanya bisa menggeleng lemah. Tanganku, kakiku. Siti. Aku tidak bisa merasakan kakiku. Tubuhku lemas sekali. Siti tahu ini bukan sekadar syok psikologis. Efek jangka panjang dari zat kimia dan nutrisi buruk yang masuk ke tubuh Arini mulai mencapai titik kritis. Namun, Siti tidak bisa membiarkan Arini menyerah sekarang. Dengan sisa keberaniannya, Siti membantu Arini berdiri, memapahnya keluar dari kamar mandi dan mendudukannya kembali di tepi ranjang. Tunggu di sini. Bu, jangan bersuara. Saya akan ke bawah dan mencoba mengalihkan perhatiannya. Jika saya tidak kembali dalam 10 menit, Ibu harus mencoba menelepon siapa saja, ujar Siti dengan suara gemetar.
Siti segera keluar dari kamar utama, menutup pintu sepelan mungkin, dan berlari menuruni tangga lewat jalur belakang. Namun, baru saja kakinya menginjak ubin dapur, pintu depan terbuka dengan dentuman keras. Baskara melangkah masuk dengan aura yang begitu pekat dan gelap. Jasnya tersampir di lengan, dan dasinya sudah sedikit longgar. "Siti!" teriak Baskara. Suaranya menggelegar di ruang tengah yang luas. "Siti, kemari kau!" Siti menarik napas panjang, merapikan celemeknya yang kusut, dan keluar dari dapur dengan kepala menunduk. "Iya, Pak." Baskara berdiri di tengah ruangan. Matanya menyapu setiap sudut dengan curiga. "Kenapa kamu belum mengepak barang-barangmu? Dan di mana Arini? Kenapa rumah ini sepi sekali?" "Ibu sedang tidur, Pak. Tadi ibu mengeluh sangat mual, jadi saya bantu istirahat ke atas," jawab Siti sambil meremas jemarinya sendiri di balik punggung. Baskara mendekat ke arah Siti. Setiap langkah sepatunya di atas lantai marmer terdengar seperti hitungan mundur ledakan. Ia berhenti tepat di depan Siti, cukup dekat sehingga Siti bisa mencium aroma parfum mahal yang kini terasa memuakan. "Kamu masuk ke gudang tadi, kan?" tanya Baskara dengan suara yang sangat rendah, hampir berupa bisikan yang mengancam. "Tidak, Pak. Saya hanya membersihkan area luar seperti yang Bapak bilang kemarin." "Bohong Siti." Baskara menarik sebuah kain lap dari saku celananya. Kain lap yang Siti gunakan untuk membungkus kaleng bukti di gudang tadi. Siti terperangah. Ia pasti menjatuhkannya saat memanjat keluar lewat ventilasi. "Lalu apa ini?" "Aku menemukan ini tersangkut di jendela ventilasi gudang." Baskara menyeringai, sebuah ekspresi yang lebih mirip seringai iblis daripada manusia. "Kamu sangat cerdik untuk ukuran seorang pembantu, Siti. Tapi kamu bodoh karena merasa bisa mengelabui aku di rumahku sendiri." Baskara mencengkeram rahang Siti dengan kuat, memaksanya menatap matanya yang dingin. "Di mana kaleng yang kamu ambil? Berikan padaku sekarang, atau aku akan memastikan kamu tidak akan pernah keluar dari rumah ini hidup-hidup." Di lantai atas, Arini mendengar segalanya melalui pintu kamar yang sedikit terbuka. Mendengar ancaman suaminya, sebuah kekuatan muncul dari sisa-sisa harga diri yang ia miliki. Dengan susah payah, ia merangkak menuju pintu. Setiap jengkal gerakan terasa seperti ribuan jarum menusuk otot-ototnya. Siti, yang berada dalam cengkeraman Baskara, melihat pergerakan di lantai atas. Ia harus memberi Arini bukti terakhir agar Arini benar-benar sadar. Dengan gerakan nekat, Siti menyentakkan kepalanya dan berteriak sekuat tenaga. "Bu Arini, lihat ke sini. Bu, lihat apa yang sebenarnya Bapak siapkan." Baskara terkejut dan melepaskan cengkeramannya untuk membungkam mulut Siti. Namun Siti lebih cepat. Ia merogoh saku celemeknya, mengeluarkan kaleng makanan kucing yang sudah ia ambil, dan melemparkannya ke arah tangga. Kaleng itu menggelinding ke atas, berhenti tepat di depan kaki Arini yang baru saja berhasil membuka pintu kamarnya. Arini menatap kaleng itu. Di bawah cahaya lampu koridor, ia melihat sisa label yang dikelupas secara kasar. Ia mengambil kaleng itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya, bau amis yang selama ini menghantui setiap sarapannya menyerbak keluar. Itu adalah bau yang sama. Tekstur yang sama. "Baskara." Suara Arini terdengar serak dari atas balkon. Baskara mendongak. Wajahnya berubah seketika. Dari penuh amarah menjadi topeng kekhawatiran yang palsu. "Arini? Sayang, jangan dengarkan dia. Siti ini gila. Dia mencoba memfitnahku karena aku memecatnya. Turunlah, aku akan jelaskan." "Cukup!" Arini berteriak. Air mata kini mengalir tanpa henti. "Ternyata makanan pemberian suamiku untuk program hamilku. Aslinya makanan kucing. Kamu meracuniku. Baskara. Kamu membunuhku secara perlahan." Melihat topengnya sudah hancur sepenuhnya, ekspresi Baskara berubah drastis. Kekhawatiran palsu itu menghilang, digantikan oleh tatapan datar yang sangat dingin. Ia melepaskan Siti dan mulai melangkah menaiki tangga dengan perlahan. "Yah," ucap Baskara santai. "Setidaknya makanan itu mahal, Arini."
Kucing-kucing di luar sana bahkan tidak bisa membelinya. Lagi pula, kamu memang tidak berguna, bukan? Kamu tidak bisa memberiku anak, dan kamu hanya menghabiskan uangku. Setidaknya sekarang, kamu berguna untuk polis asuransi yang sudah kupersiapkan. Mendengar pengakuan itu, tubuh Arini langsung lemas. Ia bersandar pada pagar balkon. Dunia di sekelilingnya terasa berputar hebat. Pengkhianatan ini jauh lebih pahit dari racun apapun yang pernah ia telan. Siti tidak membuang waktu. Saat Baskara fokus pada Arini di atas, Siti berlari menuju dapur, menyambar ponsel Arini yang tertinggal di meja makan, dan mengunci diri di kamar mandi dapur. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor darurat. Halo? Polisi? Tolong. Ada percobaan pembunuhan di Jalan Elang nomor 7. Tolong cepat. Di luar, suara langkah kaki Baskara terdengar semakin dekat ke arah Arini. Sudah waktunya untuk tidur panjang. Arini sayang. Suara langkah kaki Baskara yang meniti anak tangga marmer satu persatu terdengar seperti dentuman palu hakim yang menjatuhkan vonis mati. Arini masih bersandar pada pagar balkon, napasnya tersengal, dan dadanya terasa sesak seolah-olah oksigen di rumah mewah itu telah habis diserap oleh kegelapan hati suaminya. Kaleng makanan kucing yang terbuka di tangannya jatuh. Isinya yang menjijikan tumpah mengotori karpet bulu yang mahal. Mas, Tiga. Bisik Arini dengan bibir yang membiru. Baskara berhenti di anak tangga terakhir. Ia merapikan lengan kemejanya yang sedikit kusut, lalu berjalan mendekat dengan ketenangan yang mengerikan. Jangan menyalahkanku sepenuhnya. Arini, aku memberimu pilihan untuk menjadi istri yang patuh. Tapi kamu malah mendengarkan pembantu rendahan itu. Sekarang, lihat apa yang terjadi. Kamu justru mempersulit kematianmu sendiri. Di bawah, di dalam kamar mandi dapur yang sempit, Siti mendekap ponsel di dadanya setelah menutup telepon dari pihak kepolisian. Ia mendengar setiap kata yang diucapkan Baskara melalui sela pintu. Ia tahu ia tidak bisa hanya diam menunggu bantuan datang. Arini dalam bahaya maut. Siti membuka pintu kamar mandi sedikit, mengintip ke arah ruang tengah. Ia melihat Baskara sudah berdiri tepat di depan Arini. Tangannya yang kuat kini mencengkeram bahu Arini yang rapuh. Kamu tahu, Arini, polis asuransimu akan cair dalam jumlah yang sangat besar jika kamu meninggal karena gagal organ akibat penyakit langka. Dan ramuan itu adalah karya seniku. Sedikit demi sedikit, organmu akan menyerah tanpa meninggalkan jejak racun yang bisa dideteksi otopsi biasa. Baskara berbisik tepat di telinga Arini. Kamu monster. Arini mencoba mendorong Baskara, namun tenaganya sudah terkuras habis. Tiba-tiba, Siti berlari keluar dari dapur sambil membawa botol suplemen palsu dan buku catatan hitam yang sempat ia sembunyikan di balik celemeknya tadi. Pak Baskara, berhenti atau saya sebarkan ini ke internet sekarang juga. Teriak Siti sambil mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Baskara menoleh. Matanya berkilat penuh amarah melihat Siti memegang buku catatan rahasianya. Siti, kau benar-benar ingin mati lebih dulu, rupanya. Baskara melepaskan Arini sejenak, membuat Arini merosot jatuh ke lantai koridor. Pria itu kini fokus pada Siti. Ia mulai menuruni tangga dengan cepat, bukan lagi dengan langkah tenang, melainkan dengan keganasan seorang pemburu yang terpojok. Lari, Siti, lari! Teriak Arini dari atas dengan sisa kekuatannya. Siti tidak lari keluar rumah. Ia tahu pagar depan terkunci otomatis dan hanya bisa dibuka dengan remote yang ada di kantong Baskara. Ia lari menuju ruang laundry yang memiliki akses ke laboratorium pribadi kecil milik Baskara di ruang bawah tanah, tempat yang selama ini dilarang keras untuk dimasuki siapapun. Siti bertaruh bahwa di sana ada bukti yang lebih kuat. Siti berhasil masuk ke ruang bawah tanah dan mengunci pintunya tepat saat Baskara menghantam pintu itu dari luar. Di dalam ruangan yang dingin dan berbau alkohol itu, Siti melihat deretan tabung reaksi, mikroskop, dan botol-botol kimia. Di sebuah meja kerja, terdapat hasil cetakan laboratorium swasta yang tampak masih baru. Siti menyambar kertas-kertas itu. Matanya terbelalak membaca isinya. Itu adalah hasil tes darah atas nama Subjek A, Arini. Di sana tertulis dengan tinta merah,
kadar estrogen di bawah batas normal, toksisitas logam berat tinggi, gagal ginjal stadium awal. Ya Tuhan! Siti menutup mulutnya. Baskara bukan hanya ingin mencegah Arini hamil, dia benar-benar sedang membunuh Arini secara sistematis melalui gagal ginjal yang dibuat-buat. Brah! Pintu ruang bawah tanah mulai retak. Baskara menghantamnya dengan tabung pemadam api yang diambilnya dari koridor. Siti! Buka pintunya. Kamu tidak akan bisa keluar dari sana. Suara Baskara terdengar gila. Di lantai atas, Arini yang mendengar keributan itu mencoba merangkak. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Dengan penglihatan yang mulai kabur, ia membuka galeri foto. Di sana ada foto-foto mesra mereka saat liburan setahun lalu. Namun, di balik kemesraan itu, Arini kini menyadari bahwa dalam setiap foto, Baskara selalu memegang gelas minumannya, selalu memastikan Arini menelan apapun yang ia berikan. Rasa lemas yang luar biasa kembali menyerang. Arini merasa jantungnya berdetak tidak beraturan. Ia tahu organ tubuhnya mulai menyerah sesuai dengan rencana Baskara. Namun, amarah di dalam hatinya memberikan percikan energi terakhir. Ia menekan nomor pengacara keluarga mereka. Satu-satunya orang yang mungkin bisa membatalkan polis asuransi itu sebelum terlambat. Kembali ke ruang bawah tanah, Siti dengan cepat memotret hasil laboratorium itu dan mengirimkannya ke kontak polisi yang tadi sempat ia simpan pesannya. Sudah saya kirim, Pak. Polisi sudah tahu semua hasil lab ini. Teriak Siti di balik pintu yang semakin hancur. Langkah Baskara tiba-tiba berhenti. Keheningan yang mengerikan menyelimuti ruangan. Kamu pikir polisi akan percaya pada seorang pembantu? Suara Baskara kini terdengar tenang, namun jauh lebih mematikan. Aku punya koneksi. Aku punya uang. Kamu hanya punya sampah kertas yang tidak berarti. Namun, di kejauhan, suara sirine polisi mulai terdengar membelah kesunyian malam di kompleks perumahan elit itu. Baskara membeku. Ia menoleh ke arah tangga menuju lantai atas. Ia tahu waktunya habis. Baskara tidak lagi mencoba mendobrak pintu Siti. Ia berbalik dan berlari menuju lantai atas. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menyelesaikan tugasnya pada Arini sebelum polisi masuk. Arini, kalau aku tidak bisa memilikimu, tidak ada yang boleh memilikimu. Teriak Baskara sambil berlari menuju kamar utama dengan pisau bedah yang diambilnya dari laci lab. Siti yang mendengar langkah itu segera mendobrak pintu dari dalam. Ternyata angselnya sudah longgar akibat hantaman Baskara. Ia mengejar pria itu dengan jantung yang hampir melompat keluar. Bu Arini, kunci pintunya. Lorong lantai 2 yang biasanya terlihat mewah dan tenang kini terasa seperti lorong di rumah hantu. Arini mendengar teriakan Siti dari bawah, namun tubuhnya terasa seperti beban yang tertambat ke lantai marmer. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, ia menyeret tubuhnya masuk ke dalam kamar utama. Tangannya yang gemetar meraih gagang pintu, mencoba memutar kunci, namun jarinya terlalu lemah. Klik! Pintu itu terbuka sebelum ia sempat menguncinya. Baskara berdiri di sana. Cahaya lampu dari koridor membelakangi tubuhnya, menciptakan bayangan raksasa yang menelan sosok Arini. Di tangan kanannya, sebuah pisau bedah kecil berkilat perak, memantulkan cahaya dingin yang mematikan. Kenapa, Arini? Kenapa kamu tidak bisa menjadi istri yang penurut sampai akhir? Suara Baskara tenang, namun matanya membelalak lebar, penuh dengan kegilaan yang selama ini ia sembunyikan di balik senyum ramah sang CEO. Arini mundur dengan cara menyeret duduknya di lantai. Punggungnya menabrak kaki tempat tidur. Mas, kenapa? Aku memberikan segalanya untukmu. Seluruh hidupku, cintaku, bahkan hartaku. Baskara tertawa. Suara tawa yang kering dan hambar. Justru karena itu, Arini, kamu terlalu banyak memberi. Sehingga aku tidak perlu merasa bersalah saat mengambil sisanya. Kamu tahu perusahaan keluargaku sedang diambang kebangkrutan? Ayahku meninggalkan hutang yang tidak akan lunas meski aku bekerja 1000 tahun lagi. Tapi polis asuransimu itu adalah tiket kemerdekaanku. Baskara melangkah maju, perlahan namun pasti. Pisau bedah di tangannya diayunkan kecil. Vasektomi itu?
Itu adalah hal terbaik yang pernah kulakukan. Aku tidak ingin ada penghalang kecil yang akan membagi warisanmu nanti. Aku hanya butuh kamu, mati sebagai istri yang malang tanpa keturunan. Kamu benar-benar iblis, desis Arini. Rasa sakit di perutnya kini berganti dengan amarah yang membara. Iblis yang kamu cintai, bukan? Baskara berlutut di depan Arini. Tangan kirinya mencengkeram rahang Arini dengan kasar, memaksa istrinya menatap kegelapan di matanya. Jangan khawatir. Setelah ini, organ-organmu yang sudah rusak oleh suplemen buatanku akan berhenti bekerja. Pisau ini hanya untuk memastikan prosesnya lebih cepat sebelum polisi-polisi bodoh itu mendobrak pintu depan. Tiba-tiba, sebuah benda keras menghantam punggung Baskara. Duk! Itu Siti. Ia masuk dengan membawa vas bunga porselen besar dari koridor. Baskara terhuyung ke depan. Cengkeramannya pada Arini terlepas. Namun, pria itu dengan cepat berbalik dan menendang perut Siti hingga gadis itu terpental menabrak lemari pakaian. Siti! Teriak Arini. Baskara berdiri. Wajahnya merah padam karena amarah yang memuncak. Kau benar-benar serangga yang sulit mati, ya? Ia mengarahkan pisau bedahnya ke arah Siti yang sedang meringis kesakitan di lantai. Namun, pengalihan itu memberi Arini kesempatan. Di atas nakas samping tempat tidur, terdapat sebuah lampu tidur berbahan perunggu yang berat. Arini meraih kabelnya dan menarik lampu itu hingga jatuh ke arah kakinya. Saat Baskara bersiap menerjang Siti, Arini menggunakan seluruh berat tubuhnya untuk mengayunkan lampu itu ke arah kaki Baskara. Krak! Lampu itu menghantam tulang kering Baskara. Pria itu berteriak kesakitan dan jatuh bertumpu pada lututnya. Pisau bedahnya terlepas, meluncur ke bawah kolong tempat tidur. Sekarang, Siti, lari ke balkon. Perintah Arini. Siti merangkak bangun dan membantu memapah Arini menuju pintu balkon kamar utama. Di bawah, suara sirine polisi semakin memekakan telinga. Lampu biru dan merah berkelebat di pepohonan halaman depan. Suara hantaman keras terdengar dari lantai bawah. Polisi sedang mendobrak pintu utama. Buka pintunya, Baskara. Polisi. Suara teriakan dari bawah menggema. Baskara, yang masih menahan sakit di kakinya, merayap mencari pisaunya di bawah tempat tidur. Kalian tidak akan bisa pergi kemana-mana, raungnya. Siti berhasil membuka pintu geser balkon. Udara malam yang dingin menyerbu masuk, memberikan sedikit kesegaran pada paru-paru Arini yang terasa terbakar. Mereka keluar ke balkon yang tinggi, melihat petugas polisi mulai mengepung area kolam renang di bawah. Tolong, kami di sini, teriak Siti sambil melambaikan tangannya. Di dalam kamar, Baskara berhasil menemukan kembali pisaunya. Ia berdiri dengan tertatih-tatih. Wajahnya kini menyerupai monster yang tersudut. Ia tahu karirnya hancur, namanya akan busuk, dan penjara menantinya. Namun, dalam otaknya yang sakit, ia masih merasa harus memenangkan permainan ini. Ia menuju balkon, namun langkahnya terhenti saat ia melihat sebuah map coklat tergeletak di lantai. Jatuh dari laci nakas saat Arini menarik lampu tadi. Map itu adalah dokumen rahasia yang selama ini Arini simpan. Rencana kejutan untuk ulang tahun pernikahan mereka yang ke-6. Baskara membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya bukan hanya sekadar tiket liburan, melainkan dokumen pengalihan aset. Arini telah menandatangani surat yang menyatakan bahwa seluruh saham perusahaan pribadinya dialihkan atas nama Baskara sebagai hadiah kesetiaan. Pria itu tertegun. Jika saja ia menunggu 1 minggu lagi, ia akan mendapatkan semua harta itu secara legal tanpa harus membunuh siapapun. Keserakahannya dan ketidakpercayanya telah membuatnya memilih jalan yang paling menghancurkan. Arini. Suara Baskara kini bergetar, bukan karena marah, tapi karena penyesalan yang terlambat. Arini menoleh dari balkon, menatap suaminya dengan tatapan paling dingin yang pernah ia berikan. Semua itu untukmu, Mas. Aku ingin kita bahagia. Tapi kamu lebih memilih makanan kucing dan racun itu daripada kejujuranku. Baskara menjatuhkan pisaunya. Ia jatuh terduduk di ambang pintu balkon, menatap dokumen di tangannya dengan tatapan kosong. Di saat yang sama,
Pintu kamar utama hantam terbuka. 5 petugas polisi bersenjata lengkap merangsek masuk. Angkat tangan. Jangan bergerak. Baskara tidak melawan. Ia membiarkan petugas menekan wajahnya ke lantai marmer yang dingin, sementara tangan-tangan polisi memborgolnya. Ia hanya menatap Arini yang kini dipeluk oleh Siti, 2 wanita yang telah ia remehkan, kini berdiri tegak di tengah kehancurannya. Topeng sang CEO yang sempurna telah lepas selamanya, menyisakan seorang pria pecundang yang hancur oleh kejahatannya sendiri. Suara sirine ambulans membelah keheningan malam yang mencekam di kompleks perumahan elit itu. Cahaya lampu biru dan merah yang berputar memberikan nuansa surrealis pada pilar-pilar putih rumah besar milik Baskara. Arini terbaring di atas tandu, tubuhnya ditutupi selimut termal perak. Oksigen dipasang di wajahnya, membantunya menghirup udara yang terasa begitu berat di dadanya. Siti duduk di samping tandu. Tangannya tidak melepaskan genggaman pada tangan Arini yang masih sedingin es. Di belakang mereka, Baskara digiring masuk ke dalam mobil tahanan dengan tangan terborgol. Wajah pria itu tidak lagi menunjukkan kegilaan. Yang tersisa hanyalah kekosongan, sebuah kehampaan dari seorang pria yang baru saja menyadari bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya keselamatan yang ia miliki. "Bu, bertahanlah. Kita sudah di ambulans," bisik Siti. Suaranya parau karena tangis. Arini hanya mampu memberikan kedipan lemah. Dunianya terasa berayun. Setiap guncangan ambulans membuat perutnya mual, mengingatkannya pada setiap sendok bubur herbal yang ia telan dengan penuh kepercayaan. Bayangan kaleng makanan kucing itu terus berputar di benaknya, sebuah simbol pengkhianatan yang paling menjijikan. Setibanya di rumah sakit pusat, suasana berubah menjadi hiruk-pikuk medis. Arini langsung dilarikan ke ruang instalasi gawat darurat, IGD. Seorang dokter senior bernama Dr. Gunawan, yang sudah mengenal keluarga Arini selama bertahun-tahun, segera mengambil alih. "Siti, tetaplah di sini. Polisi akan membutuhkan keteranganmu," ujar seorang petugas kepolisian yang ikut mengawal. Siti berdiri di koridor yang dingin, menatap pintu IGD yang tertutup rapat. Ia masih mengenakan celemek pembantunya yang kini kotor oleh debu dan noda muntahan. Ia merasa seperti tikus kecil yang baru saja berhasil menjatuhkan seekor singa. Namun singa itu telah meninggalkan luka yang dalam pada majikannya. 2 jam kemudian, Dr. Gunawan keluar dengan gurat kelelahan yang nyata di wajahnya. Ia melepas maskernya dan menghampiri Siti serta pihak kepolisian yang berjaga. "Bagaimana keadaan Bu Arini, Dok?" tanya Siti cepat. Dr. Gunawan menghela napas panjang. "Kondisinya kritis namun stabil untuk saat ini. Kami sudah melakukan bilas lambung dan memulai dialisis darurat. Hasil tes toksikologi awal menunjukkan kadar logam berat yang sangat tinggi dan paparan estrogen bloker jangka panjang. Ginjalnya mengalami kerusakan yang cukup signifikan." Siti menutup mulutnya dengan tangan. "Apakah bisa sembuh, Dok? Kami sedang berjuang. Tapi saya harus jujur. Kerusakan pada fungsi ginjalnya kemungkinan besar permanen. Dia harus menjalani cuci darah secara rutin, setidaknya untuk beberapa bulan ke depan, atau mungkin selamanya jika tidak ada donor yang cocok," jelas Dr. Gunawan dengan nada prihatin. "Yang paling mengerikan bukan hanya zat kimianya, Siti, tapi diet makanan hewan itu. Nutrisi yang tidak sesuai untuk manusia itu menyebabkan peradangan sistemik yang parah pada saluran pencernaannya." Mendengar itu, kemarahan Siti kembali menyala. Baskara bukan hanya ingin mencegah kehamilan, dia benar-benar merusak mesin kehidupan di dalam tubuh Arini. Siti kemudian diminta memberikan keterangan resmi di kantor polisi kecil yang ada di rumah sakit. Dengan detail, ia menceritakan semuanya, tentang kaleng makanan kucing, buku catatan hitam, vasektomi rahasia, hingga upaya pembunuhan di balkon. Polisi juga menunjukkan hasil penggeledahan terbaru di rumah Baskara. Ternyata, di balik lemari besi gudang, polisi menemukan kompartemen tersembunyi berisi dokumen-dokumen utang judi online yang mencapai angka puluhan miliar rupiah. "Dia benar-benar terdesak," ujar penyidik. "Arini adalah aset terakhirnya. Dengan asuransi jiwa senilai 20 miliar dan pengalihan harta, dia pikir dia bisa memulai hidup baru di luar negeri." Siti merasa mual.
Cinta Arini yang tulus hanyalah angka di mata Baskara. Pagi harinya, saat matahari mulai menyelinap masuk melalui celah gorden kamar perawatan intensif, Arini akhirnya sadar. Matanya perlahan terbuka, menatap langit-langit putih yang asing. Ia melihat Siti yang tertidur di kursi samping tempat tidurnya. "Siti." Suara Arini sangat lirih, hampir seperti gesekan kertas. Siti terjaga seketika. "Bu, ibu sudah bangun?" "Alhamdulillah." Arini mencoba menggerakkan tangannya, namun ia merasa sangat berat karena selang infus yang menempel di mana-mana. "Mas Baskara, di mana dia?" "Dia di tahanan, Bu. Polisi sudah punya semua bukti. Dia tidak akan pernah bisa menyakiti ibu lagi," jawab Siti tegas. Arini terdiam cukup lama. Air mata mengalir dari sudut matanya, membasahi bantal rumah sakit yang kaku. "Aku mencintainya dengan bodoh, Siti. Aku memakan makanan kucing itu karena aku pikir itu adalah jalan menuju kebahagiaan kita. Aku begitu menjijikkan." "Jangan bilang begitu, Bu." Siti menggenggam tangan Arini. "Ibu tidak menjijikkan. Yang menjijikkan adalah pria yang memanfaatkan ketulusan ibu. Ibu adalah korban, bukan pelaku." "Dokter bilang apa tentang kondisiku?" tanya Arini lagi. Siti ragu sejenak. Namun ia tahu Arini berhak tahu kebenarannya. Ia menceritakan tentang kondisi ginjal Arini. Arini mendengarkan dengan tenang. Namun tangannya mencengkeram sprei tempat tidur. Kerusakan permanen. Sebuah pengingat fisik seumur hidup atas pengkhianatan suaminya. "Jadi, impianku untuk punya anak benar-benar sudah mati, kan?" Siti tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk, ikut merasakan kepedihan yang luar biasa itu. Baskara tidak hanya mencuri kesehatannya, tapi juga mencuri masa depan yang paling diimpikan Arini. Namun, di tengah keputusasaan itu, Arini melihat ke arah jendela. Burung-burung mulai berkicau di luar. Ia teringat bagaimana Siti, seorang pembantu yang baru dikenalnya beberapa hari, mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. "Siti," panggil Arini. "Jangan tinggalkan aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi sekarang. Aku ingin memulai semuanya dari nol, tanpa dia." Siti mengangguk mantap. "Saya tidak akan kemana-mana, Bu. Kita akan hadapi ini bersama." Permainan kucing dan tikus itu memang telah berakhir. Namun perjuangan Arini untuk memulihkan dirinya baru saja dimulai. Dan kali ini, ia tidak akan berjalan sendirian. Proses pemulihan Arini berjalan lambat dan menyakitkan. 3 minggu setelah malam berdarah itu, ia akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah, meski dengan kondisi yang jauh berbeda. Rumah besar yang dulu ia anggap sebagai istana kini terasa seperti penjara marmer yang dingin. Arini kini harus bergantung pada mesin dialisis portabel yang dipasang di sudut kamarnya. Sebuah pengingat fisik yang berdenyut tentang pengkhianatan Baskara. Siti tetap setia di sampingnya. Gadis itu bukan lagi sekadar pembantu. Ia telah menjadi pelindung, perawat, dan satu-satunya orang yang dipercayai Arini. Namun, kepulangan Arini ke rumah ini bukan untuk menetap. Ia kembali untuk mengambil satu hal terakhir sebelum ia meninggalkan masa lalunya selamanya. Keberanian untuk menghadapi Baskara di persidangan. Sore itu, pengacara Arini, Pak Hanif, datang membawa setumpuk dokumen. "Arini, ada sesuatu yang harus kamu ketahui sebelum sidang perdana minggu depan." Polisi menemukan fakta baru saat menggeledah brankas rahasia Baskara di kantornya. Arini menghela napas panjang. Tangannya menggenggam cangkir teh hangat dengan gemetar. "Apa lagi, Pak? Apakah ada wanita lain? Atau hutang lain?" Pak Hanif menggelengkan kepala. Wajahnya tampak sangat serius. "Ini lebih gelap dari itu. Baskara ternyata memiliki identitas ganda. 10 tahun lalu, di kota lain, ada kasus serupa. Seorang wanita kaya meninggal karena kegagalan organ yang misterius. Dia adalah istri pertama Baskara, yang saat itu menggunakan nama asli, Adrian. Kasusnya ditutup karena dianggap kematian alami. Baskara mengganti identitasnya dengan uang warisan wanita itu dan pindah ke sini untuk mencari mangsa baru." Arini merasakan dingin yang luar biasa merayap di punggungnya.
Jadi, aku bukan korban pertama? Dia adalah seorang pembunuh berantai. Secara teknis, ya, dia adalah predator finansial, jawab Pak Hanif. Dan ada satu lagi. Kami menemukan rekaman suara di ponsel cadangannya. Sebuah percakapan antara dia dan seorang asisten lab gelap tentang pesanan, ZX, tersebut. Siti, yang sedang menyiapkan obat Arini di dekat sana, menghentikan gerakannya. Itu pasti bukti yang akan mengurungnya seumur hidup, kan Pak? Harusnya begitu. Tapi Baskara sedang mencoba menggunakan celah hukum. Pengacaranya mengklaim bahwa Baskara mengalami gangguan jiwa, obsesi delusi untuk memiliki anak yang membuatnya melakukan hal-hal di luar nalar. Dia mencoba menghindari penjara dan masuk ke rumah sakit jiwa agar aset-asetnya tidak disita sepenuhnya. Mendengar itu, Arini berdiri dengan kaki yang masih agak lemah. Tidak, aku tidak akan membiarkan dia lolos sebagai orang gila. Dia sangat sadar saat mencampurkan makanan kucing itu ke piringku. Dia sangat sadar saat menghitung dosis racun itu setiap pagi. Malam itu adalah malam terakhir Arini di rumah besar tersebut. Ia telah memutuskan untuk menjual rumah itu dan menyumbangkan seluruh hasilnya ke Yayasan Ginjal. Saat ia sedang mengemasi barang-barang pribadinya di kamar utama, ia melihat bayangannya di cermin besar. Ia tampak jauh lebih kurus, rambutnya sedikit menipis, namun matanya memiliki api yang tidak pernah ada sebelumnya. Tiba-tiba, Siti masuk ke kamar dengan wajah pucat. Bu, ada kiriman paket untuk ibu. Tidak ada nama pengirimnya, hanya tertulis, untuk subjek tercinta. Jantung Arini berdegup kencang. Baskara berada di sel isolasi, namun jangkauannya entah bagaimana masih terasa. Dengan tangan gemetar, Arini membuka kotak kecil itu. Di dalamnya terdapat sebuah kalung mutiara yang sangat ia kenali, kalung yang hilang setahun lalu, dan sebuah secari kertas dengan tulisan tangan Baskara yang rapi. Permainan ini belum berakhir. Arini, kucing selalu punya 9 nyawa, dan aku belum menggunakan nyawaku yang terakhir. Sampai jumpa di pengadilan. Dia mencoba menerorku dari balik jeruji, bisik Arini. Ia meremas kertas itu hingga hancur. Bu, kita harus lapor polisi, seru Siti panik. Jangan, Siti. Ini yang dia inginkan. Dia ingin aku takut. Dia ingin aku tampak lemah dan tidak stabil di depan hakim agar klaim gangguan jiwanya terlihat nyata. Arini menatap Siti dengan tajam. Kita tidak akan lari lagi. Malam ini, aku akan tidur di kamar ini untuk terakhir kalinya. Dan besok, aku akan menghancurkannya dengan kebenaran. Arini menghabiskan malam itu dengan duduk di balkon tempat konfrontasi terakhir terjadi. Ia memandangi halaman bawah yang kini gelap. Ia teringat betapa ia dulu sangat memuja Baskara, betapa ia rela melakukan apa saja demi pria itu. Ia menyadari bahwa cinta buta adalah racun yang paling mematikan, bahkan lebih beracun dari zat kimia manapun. Saat fajar mulai menyingsing, Arini meminta Siti membantunya berpakaian. Ia memilih setelan kerja berwarna hitam yang elegan, memulas wajahnya yang pucat dengan riasan yang tegas. Ia tidak ingin terlihat seperti korban. Ia ingin terlihat seperti hakim bagi masa lalunya. Sebelum melangkah keluar dari pintu depan untuk menuju ke pengadilan, Arini berhenti sejenak. Ia melihat ke arah dapur, tempat di mana bubur herbal itu pernah disiapkan dengan penuh kepalsuan. Siti, panggil Arini. Terima kasih sudah mengetuk pintu kamarku malam itu. Jika tidak, mungkin pagi ini aku sudah menjadi abu di dalam tanah. Siti memegang tangan Arini erat. Ibu yang menyelamatkan diri ibu sendiri dengan memilih untuk percaya pada saya. Mari kita selesaikan ini, Bu. Arini melangkah keluar, menutup pintu rumah besar itu dengan bunyi dentum yang final. Ia siap menghadapi monster yang pernah ia panggil suami. Ia siap menunjukkan kepada dunia bahwa meski organ tubuhnya rusak, jiwanya telah pulih sepenuhnya. Ruang sidang utama pengadilan negeri hari itu dipadati oleh wartawan dan pengunjung yang penasaran dengan kasus racun di balik kemasan yang sempat viral. Udara di dalam ruangan terasa berat dan dingin, kontras dengan teriknya matahari di luar. Arini duduk di barisan depan dengan punggung tegak,
Meski tangannya harus bersembunyi di bawah meja untuk menutupi getaran kecil akibat kondisi fisiknya yang belum stabil. Siti duduk tepat di belakangnya, memberikan kehadiran yang menenangkan seperti jangkar di tengah badai. Saat pintu samping terbuka, petugas mengawal Baskara masuk. Pria itu tidak lagi mengenakan jas mewah. Ia memakai rompi tahanan berwarna oranye. Rambutnya yang biasa klimis kini tampak berantakan, dan wajahnya sengaja dibuat lesu. Sebuah akting untuk mendukung pembelaan gangguan jiwa yang diajukan pengacaranya. Namun, saat mata mereka bertemu sesaat, Arini melihat kilatan predator yang sama. Baskara tidak menyesal. Ia hanya marah karena tertangkap. Persidangan berlangsung alot. Pengacara Baskara mencoba membelokkan fakta, berargumen bahwa kliennya menderita delusi parah akibat tekanan ekonomi dan kegagalan memiliki keturunan. Klien kami bertindak di bawah pengaruh halusinasi bahwa ia sedang membantu istrinya, ujar pengacara itu dengan nada meyakinkan. Dia adalah pria yang sakit, bukan pria yang jahat. Namun, saat giliran Arini memberikan kesaksian, ruangan menjadi sunyi senyap. Arini berjalan ke kursi saksi dengan perlahan. Ia tidak membawa tongkat. Ia ingin menunjukkan kekuatannya. Saat ia mulai berbicara, suaranya tenang namun memiliki ketajaman yang mematikan. Sakit atau jahat, ada satu hal yang tidak bisa dibantah, ujar Arini sambil menatap langsung ke arah hakim. Orang gila tidak merencanakan asuransi jiwa senilai 20 miliar rupiah secara detail. Orang gila tidak menyembunyikan kaleng makanan kucing di balik lemari besi yang digembok. Dan orang gila tidak akan melakukan vasektomi secara rahasia untuk memastikan kebohongan itu tetap terjaga. Arini kemudian mengeluarkan sebuah rekaman medis kecil dari tasnya, hasil tes DNA yang baru ia terima kemarin. Dan satu hal lagi yang tidak diketahui terdakwa. Zat kimia yang ia berikan padaku. Ia pikir itu hanya mencegah kehamilan. Namun, ia lupa bahwa keajaiban tidak bisa dihitung dengan dosis kimia. Sebelum ginjal saya menyerah sepenuhnya karena racunnya, saya sempat dinyatakan hamil 1 bulan. Namun, racun pemberian suamiku itulah yang membunuh anak kami sendiri. Gumam kaget memenuhi ruangan. Baskara yang tadinya duduk lesu tiba-tiba tersentak. Wajahnya memucat. Tangannya mencengkeram erat tepi meja hijau. Itu adalah informasi yang tidak ada dalam rencana permainannya. Kamu hamil? Bisik Baskara. Suaranya parau. Arini menatapnya dengan rasa iba yang dingin. Ya, Baskara. Kamu tidak hanya mencoba membunuh istrimu. Kamu benar-benar membunuh keturunan yang selama ini kamu klaim sangat kamu inginkan sebagai alasan kegilaanmu. Kebohongan tentang gangguan jiwa itu runtuh seketika. Baskara mulai berteriak histeris di ruang sidang, bukan karena gila, tapi karena frustrasi melihat rencana besarnya hancur total. Petugas harus memaksanya duduk kembali saat hakim menjatuhkan vonis. Menyatakan terdakwa Baskara Adrian bersalah atas tindakan percobaan pembunuhan berencana, penipuan asuransi, dan penganiayaan berat. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup tanpa remisi. Ketukan palu hakim menandai akhir dari penderitaan Arini. Ia tidak bersorak. Ia hanya memejamkan mata, merasakan air mata kelegaan mengalir di pipinya. Siti segera memeluknya dari belakang. Tangis mereka pecah bersamaan. 3 bulan kemudian, Arini duduk di teras sebuah rumah mungil yang asri di pinggiran kota, jauh dari kebisingan dan bayang-bayang masa lalu. Rumah besar itu sudah terjual, dan sebagian besar hartanya telah ia donasikan untuk membangun pusat dialisis bagi warga yang kurang mampu. Siti datang membawa nampan berisi teh herbal asli, teh yang benar-benar sehat. Ibu, jadwal kontrol ke rumah sakit masih 1 jam lagi. Mau istirahat sebentar? Arini tersenyum, wajahnya kini mulai berisi dan memiliki rona alami. Meski ia masih harus menjalani dialisis 2 kali seminggu. Aku merasa lebih baik. Siti, terima kasih. Siti duduk di samping Arini. Gadis itu kini bukan lagi pembantu. Arini telah membiayai kuliah Siti di jurusan keperawatan. Siti ingin menjadi tenaga medis yang bisa menjaga orang lain dari kejahatan seperti yang dialami Arini. Tadi ada kabar dari Pak Hanif. Siti memulai pembicaraan. Aset-aset Baskara sudah disita sepenuhnya. Dan,
Kabarnya di penjara dia mulai benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kali ini bukan akting. Arini menatap langit sore yang berwarna jingga. Biarlah. Dia adalah masa lalu yang sudah terkubur. Sekarang, aku hanya ingin fokus pada masa depan. Ternyata hidup tanpa kemewahan itu jauh lebih menenangkan saat kita dikelilingi oleh kejujuran. Arini meraih tangan Siti dan menggenggamnya erat. Dari seorang pembantu yang ketakutan mengetuk pintu kamar, Siti telah menjadi saudara yang paling berarti dalam hidupnya. Arini mungkin kehilangan sebagian fungsi tubuhnya dan kehilangan suaminya, tapi ia mendapatkan kembali dirinya sendiri, seorang wanita yang kuat, berdaya, dan merdeka. Di taman depan, seekor kucing liar melintas dan berhenti sejenak menatap mereka. Arini tersenyum kecil melihat hewan itu. Kucing itu bebas, dan kini, begitu juga dia. Cahaya matahari terbenam menyinari wajah Arini, memberikan harapan bahwa setelah malam yang paling gelap sekalipun, fajar akan selalu datang membawa kesembuhan. Tamat.